Selamat datang di perjalanan kami menyusuri sebuah padukuhan. Sebuah perjalanan riset untuk menemukan sebuah jawaban mitos dan sejarah. Inilah Padukuhan Kregolan. Padukuhan ini berada di sisi barat laut Kabupaten Sleman, tidak jauh dari jalan utama yang menghubungkan Yogyakarta dan Magelang. Meski kecil, Kregolan menjadi simpul penting bagi warga masyarakat sekitar karena mitos dan misteri yang ada. Dari jalan setapak yang sunyi hingga lumbung cerita di setiap sudut rumah, Kregolan menyimpan potret kehidupan yang mengalir dengan kearifan lokal. Di Padukuhan Kregolan terdapat sebuah mitos yang masih diyakini hingga saat ini, yaitu mitos mengenai pantangan sebuah rumah membuat regol. Ini regol itu kalau yang diyakini di masyarakat, regol itu ada dua. Itu kayak pintu gerbang, yang pintu gerbangnya ada pintu masuk itu yang ada atapnya gitu. Itu regol. Terus juga ketika tempat rumah joglo itu kan ada pintu masuk rumah. Pintu masuk rumah ketika ada semacam gebyok itu kayu yang kayu itu juga regol juga. Kalau yang sebenarnya gini, kaitannya sama pantangan dusun Kregolan itu ada dua. Kalau yang umum berkembang di masyarakat kan pantangan itu tidak boleh rumah itu menggunakan regol. Jadi ada pintu masuk yang pintu gerbang yang ada atapnya itu nggak boleh, sama rumah ketika ada gebyoknya. Selama perjalanan kami tidak menemukan satupun rumah di Padukuhan Kregolan yang menggunakan regol. Tetapi kami menemukan sebuah rumah yang masih menggunakan gebyok. Dan konon katanya pemilik rumah tersebut sudah tidak ada. Gebyok regol tadi dia buat pintu gerbang bentuknya joglo, ada regol dalam bentuk pintu rumah yang regol tadi. Dia itu tersakit-sakitan, terus pernah dinasihati oleh tokoh masyarakat, rumahnya itu pakai regol untuk diganti nanti tidak kena balak atau kena musibah. Itu sampai, tapi dia berpendapat bahwa dia itu pendatang bukan bentuk asli regolan, tetap dilanjutkan. Terus dia itu yang punya itu meninggal. Nah itu mungkin ya sebagai dasar kan karena pernah ada ada yang melanggar pantangan terus kena balak sampai meninggal, makanya sebagian besar masyarakat di Kregolan ini tidak memakai regol dalam bentuk pintu gerbang yang ada atapnya maupun rumah yang ada gebyok regolnya. Mitos yang ada bukan hanya sekedar mitos yang muncul sendirinya, tetapi berkaitan dengan sejarah masa lalu Padukuhan Kregolan. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, hidup seorang bernama Mbah Regol. Beliau merupakan abdi dalam keraton. Suatu hari, kejadian buruk menimpa dirinya. Beliau tertimpa sebuah regol yang rubuh karena angin kencang. Dan sejak saat itulah, pantangan membuat regol muncul di kalangan warga Padukuhan Kregolan. Piyambakipun nyambut damel wonten pabrik gendhis Cebunan. Nggih, sarengaken lajeng piyambakipun kondur kondiralipun menika pas zaman kono langsung jawahipun luar biasa. Atau regolipun
pun jibulaken pokoke wong kregulan ora kena nganggo rego. Namun, hingga saat ini, identitas asli dari Mbah Rikol masih simpang siur. Saya hanya menceritakan apa yang menjadi cerita dari Mbah itu tentang sejarah Kregolan itu. Dulu seorang Mbah Rikol itu seorang penjaga pintu pabrik ya. Jadi pada suatu saat itu kan saya ceritakan dulu tentang Mbah Rikol. Aslinya itu nama yang asli itu memang nggak jelas. Ada yang pernah ke keraton itu memang belum ditemukan, tapi Mbah Rikol adalah seorang dulu ajudan dari Pangeran Purba. Pangeran Purba itu adiknya Sri Sultan ke berapa itu? 7 aja. 7 atau 8 ya. Jadi dulu kan Mbah Rikol juga seorang ajudan. Apabila si Pangeran Purba itu ke Kregolan kan yang nanggapi sing dereke itu kan Mbah Rikol. Pada waktu itu setiap Pangeran Purba ke Kregolan itu ditanggap ke wayang kulit waktu itu. Mungkin sudah diceritakan Pak Murtijo, ya sama. Kemudian Mbah Rikol waktu bertugas penjaga Rikol itu pada suatu saat kerobohan Rikol itu, maka Mbah Rikol itu memberikan sebuah kata-kata atau ucapan. Dulu belum ada Kregolan. Kalau bahasa Jawanya, besok nek ana rejane jaman kene iki tak jenengi dusun Kregolan karena pernah kerobohan Rikol itu ceritanya seperti itu. Kini peninggalan yang masih tersisa hanyalah sebuah makam yang diberi nama Makam Si Rikol. Kemudian Mbah Rikol memang asalnya juga nggak jelas waktu itu, tapi pernah dimakamkan waktu sedo dimakamkan di makam Si Rikol dengan segala piaraan ada piaraan burung kutub, kuda, kemudian puyuh kan, ada ular. Tapi waktu itu juga pernah ada yang cerita ke saya mau lewat Kregolan melihat kuda pada malam hari, seperti itu jangan. Inilah Kregolan, bukan hanya kisah tentang masa lalu, namun sebuah cermin tentang siapa kita, dari mana kita berasal, serta bagaimana warisan budaya membentuk kehidupan hari ini. Mitos dan sejarah di sini tak pernah benar-benar berseberangan. Mereka berdampingan, menyatu dalam ingatan, dalam cerita, dalam keseharian. Dari Kregolan, kami belajar
bahwa setiap tempat punya ceritanya tersendiri. Terima kasih telah menyusuri Padukuhan Kregolan bersama kami. Inilah perjalanan kami dengan mitos dan sejarah Kregolan.